Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Maulidia dengan NIM 2019 186 207 B0122. Saya dari kelas E5 Etapen, Program Studi Guru PAUD, Universitas PGRI Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengelolaan Pengembangan PAUD dengan dosen pengampu Bunda Ratnasari Dwi Ade Chandra SPD MPD. Di sini saya akan membahas tentang pengelolaan proses input dan output PAUD. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pengelolaan program PAUD. Pengelolaan program PAUD artinya mengatur agar seluruh yang terkait dengan program PAUD tersebut berfungsi secara optimal dalam mendukung tercapainya program lembaga yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Selanjutnya, pengertian input pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus ada dan tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Segala sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak, serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Misalnya, ketenagaan, kurikulum, peserta didik, biaya, organisasi, administrasi, peran serta masyarakat, kultur sekolah, dan subkomponen, regulasi, sarana, dan prasarana. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia, yaitu kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Sumber daya selebihnya yaitu peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan lain sebagainya. Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi sekolah, perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana program, dan lain sebagainya. Input harapan-harapan meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Selanjutnya, kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut. Manajemen input dalam sebuah lembaga pendidikan pada dasarnya mencangkup banyak hal. Beberapa di antaranya adalah input kurikulum, input sarana prasarana, input anak didik, dan lain sebagainya. Tetapi, manajemen input yang akan saya bahas di sini yaitu manajemen input anak didik. Manajemen input anak didik, kepala sekolah dalam mengatur dan mengurus sekolahnya menggunakan sejumlah input manajemen. Kelengkapan dan kejelasan input manajemen akan membantu kepala sekolah mengelola sekolahnya dengan efektif. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumber daya dan perangkat lunak, serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Misalnya, ketenagaan, kurikulum, peserta didik, biaya, organisasi, administrasi, peran serta masyarakat, kultur sekolah,
dan subkomponen, regulasi, sarana dan prasarana. Pada manajemen input anak didik, ada penerimaan calon anak didik baru. Setiap tahun, semua lembaga pendidikan tanpa terkecuali, lembaga PAUD selalu mempunyai hajat besar, yakni penerimaan siswa baru atau penerimaan calon anak didik baru. Di sisi lain, semua orang tua yang mempunyai anak usia dini juga sibuk mencari lembaga pendidikan yang sesuai dengan harapannya. Dalam konteks kompetensi, mendapatkan input calon anak didik yang terbaik inilah yang diperlukan manajemen input yang efektif dan efisien. Pada manajemen input anak didik, ada 3 hal. Yang pertama, pendaftaran. Yang kedua, tes wawancara secara sederhana. Dan yang ketiga, pembiayaan atau administrasi. Yang pertama, pendaftaran. Setiap calon anak didik yang masuk ke lembaga pendidikan pasti melewati proses yang disebut dengan pendaftaran. Dalam pendaftaran inilah, identitas calon anak didik dapat diketahui dengan jelas. Selanjutnya, identitas diri tersebut akan menjadi pertimbangan diterima atau tidaknya calon anak didik yang bersangkutan. Biasanya dari faktor utama diterimanya atau tidaknya adalah dari faktor usia. Yang kedua, tes wawancara secara sederhana. Hal ini sangat jarang dilakukan kecuali wawancara yang sifatnya menjadi karakter anak. Misalnya, berat dan tingginya berapa, kesukaan atau hobinya apa, kalau menangis biasanya mengatasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Tentu ketika wawancara didampingi orang tuanya, karena justru orang tualah yang menjawab sebagian besar pertanyaan penyeleksi. Tetapi hasil wawancara ini sangat kecil dipertimbangkan diterimanya atau tidaknya anak tersebut. Yang ketiga, pembiayaan atau administrasi. Setelah anak didik dinyatakan diterima, maka proses selanjutnya adalah penyelesaian administrasi. Biasanya persoalan pokok dalam hal ini adalah pelunasan pembayaran pendidikan. Setiap calon anak didik baru dikenai sejumlah biaya untuk pengadaan seragam anak, sumbangan pengembangan kelembagaan, dan biaya pendidikan. Yang kedua, saya akan membahas manajemen output pendidikan anak usia dini. Output adalah dampak dari sebuah proses. Dengan kata lain, jika proses baik, maka dipastikan hasil outputnya juga baik. Demikian pula sebaliknya, jika proses tidak baik, maka outputnya tidak baik juga, karena output hanya sebatas dampak atau akibat sebuah proses. Hal ini berkaitan dengan sistem evaluasi yang dilaksanakan lembaga PAUD yang bersangkutan. Sebab hanya dengan evaluasilah akan ditemukan tolak ukur keberhasilan yang jelas mengenai capaian tumbuh kembang anak. Manajemen output adalah rekapitulasi hasil evaluasi dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, semester dan semester, tahun ke tahun. Semua data evaluasi disusun secara sistematis, sehingga pola perkembangan anak dapat dilihat secara sistematis dari hari ke hari hingga tahun ke tahun. Output sekolah pada umumnya adalah merupakan kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja sekolah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya,
kualitas kehidupan kerja dan moral kerjanya. Sekian materi yang saya jelaskan pada video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.